Huong Huong, berjalan pelan, Huong Huong, berjalanlah pelan. Salju sedang turun, tolong mengemudi pelan, sayang. Kamu datang untuk apa? Terakhir kamu memberikan kalung, sekarang kamu ingin melakukan apa? Aku hidup di sana dengan baik. Huong Huong, ayah setuju untuk menerima permintaan maaf, aku akan mengatur waktu untuk membawanya bertemu ayah. Serius? Oh, begitu. Tunggu sampai perayaan ulang tahun ibu yang ke-60 selesai. Aku akan membawanya menemui ayah. Dan saat itu tiba, tolong jemput kami terlebih dahulu, bawa sedikit banyak hadiah. Baik, aku mendengarkan, aku masih punya urusan, aku pergi dulu. Putri yang anggun, keluarlah. Salju sedang turun. Aku mengemudi pelan. Nyonya Huong, selamat atas kehamilannya. Benarkah, aku hamil? Mungkin sudah 7-8 minggu, masih belum stabil. Anda harus istirahat dengan baik. Terima kasih dokter, jika memberitahu berita ini kepada Dung Chan. Mungkin dia akan sangat senang. Halo, jangan matikan telepon, nomor yang Anda hubungi sedang terhubung. Pergi, saya sudah punya anak Huyen. Pergi, kamu terlihat kagum. Kamu sedang melihat apa? Tidak apa-apa, kalau begitu, pulanglah. Terima kasih. Oh, gaunku. Kenapa kamu berjalan seperti itu? Apakah kamu buta? Mengapa keluarga Luke memiliki pelayan buta seperti kamu? Nyonya ini. Jelas saja tadi kamu yang menabrak saya. Lagi pula, saya bukan pelayan keluarga Luke. HMPH, dari penampilanmu, kamu tidak terlihat seperti pelayan. Kamu lebih terlihat seperti pengemis jalanan. Nyonya Li, hormati wajahku. Lupakan saja hal ini. Jika Nyonya Luke sudah berbicara, saya pasti akan menghormati. Hati-hati di jalan ke depan. Ibu, aku lupa hari ini ibu akan mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Beberapa hari yang lalu aku membuatkan ibu sebuah tas. Sekarang aku akan membawanya untuk ibu. Tidak perlu, aku sudah memiliki tas 2 meter yang diberikan oleh Huyen, sudah cukup. Meskipun aku sudah tua, bukan berarti aku bisa memakai semua jenis tas pasar. Ibu, itu bukanlah pasar. Itu adalah batas yang dirancang oleh desainer top untuk kolaborasi produksi. Juga sedikit kebaikan dari menantu. Kamu diam saja. Kamu bicara apa? Tidak tahu cara mencari uang, tidak tahu cara melahirkan anak. Seharian hanya tahu bersantai di rumah. Anak laki-laki saya adalah CEO dari perusahaan Lukti. Tidak tahu mengapa pada awalnya buta, tertawa padamu. Dengan kekayaan dan penampilan Luke, mengapa mencari seorang istri seperti ini? Pesta ulang tahun mertua, tapi berpakaian aneh seperti itu. Saya pikir, wanita di samping Nyonya Luke adalah Nyonya Luke muda. Ibu pikir Lukti sampai hari ini, hanya bergantung pada dirinya sendiri. Huong Lei, kamu bicara begitu ada maksud apa? Bukan bergantung padanya, apakah harus bergantung padamu? Hah? Huyen, menantu saya yang telah saya pilih sejak 3 tahun lalu, sekarang sudah kembali. Dia bahkan membawa anak dari keluarga Luke di dalam kandungannya. Dia bahkan tidak mau bercerai dengan anak saya, sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Pada tahun itu, garis keturunan kekayaan keluarga Luke hampir putus. Jika bukan karena saya membantu diam-diam, mungkin kalian sudah bangkrut sejak lama. Pada tahun itu, Luke Sung Chan menyelamatkan saya. Saya ingin berterima kasih dan membantu Luke untuk melewati kesulitan. Tak disangka malah dibalas dengan dendam. HMPF, dia hanyalah seorang gadis desa yang baru saja naik. Tidak punya uang, tidak punya latar belakang. Berani mengatakan bahwa keberhasilan keluarga Luke hari ini semua berkat dia. Benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Gadis desa, jika saya tidak menikahkan Luke Sung Chan, kalian bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu saya sekalipun. Hari ini yang datang ke sini semuanya adalah tokoh berpengaruh di Giangtan. Bisa dikatakan kami tidak berhak datang ke sini kecuali Huong. Apakah kamu putri seorang miliarder? Jika saya mengatakan begitu, lalu bagaimana? HMPF, apakah kamu pikir kamu adalah Huong? Mungkin putri seorang miliarder. Bagaimana dengan Nyonya Luke? Belum malam sudah bermimpi selama 3 hari. Putri besar Huong sejak kecil dilindungi dengan baik oleh miliarder Huong. Siapa lagi di Giangtan yang belum melihatnya? Gadis ini, apakah ingin mengisi kekosongan ini? Aku merasa kamu begitu miskin sampai gila. Kenapa suka bicara menangis? Kuk, kembali ke kamar. Jangan malu-malu di sini, nak. Ganti pakaian lain untuk saya. Ganti pakaian apa? Saat menggunakan adegan, saya tanya kamu, selama waktu ini kamu pergi kemana? 2 bulan kemudian, miliarder Huong dari Giangtan akan mengadakan sebuah acara mode besar. Hal ini berdampak langsung pada apakah pakaian Lukti dapat dijual di Giangtan. Jadi saya telah melakukan sedikit penelitian untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan akses yang lebih dalam, begitu. Saya sudah memeriksanya. Kamu sama sekali tidak memiliki rencana pergi ke Giangtan. Akhirnya, apa yang ingin kamu katakan, hubungan lama antara kamu dan dia tidak berujung. Dia bahkan hamil anakmu. Ini tidak ada hubungannya denganmu, saya tahu. Sebelum menikahi saya, dia masih memiliki perasaan untuknya. Tapi dia juga tidak bisa berselingkuh saat menikah. Bahkan membuatnya hamil. Apa menurutmu status istri saya ini, Jangan menatap saya dengan tatapan kotor seperti itu. Kamu juga tidak bersih sama sekali.
Bagaimana saya bisa melakukannya? Saya telah mencintaimu sepenuh hati selama 3 tahun. Saya melayani seluruh keluarga Anda. Keluarga Anda telah merendahkan saya berkali-kali. Saya juga menanggung semuanya. Bagaimana dengan Anda? Dia kembali berselingkuh. Jika Anda masih ingin menjadi istri kedua, maka tutup mata dan biarkan saja. Dengan sikap seperti itu, Anda memperlakukan saya seperti ini dengan bergantung pada kepala. Tidak seperti seorang wanita yang baik. Jika ada kesalahan pada anak dalam kandungannya, aku tidak akan memaafkanmu. Dia mencintai anak dari keluarga kuat. Bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan anak Anda? Tidak ada apa-apa. Mari kita bercerai. Akhirnya dia tidak bisa menahannya. Ingin mencari pria itu. Nyonya Huang, saya dengar Anda telah merawatnya dengan baik selama 3 tahun. Terima kasih. Anda tidak berhak mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya punya niat baik memberi nasihat kepadamu. Sebagai manusia, kita harus menjalankan tugas dengan benar. Jangan berharap untuk mengingat apa yang bukan milik Anda. Selain itu, dia menikah dengan Anda. Anda tidak berhak mengucapkan terima kasih kepada saya. Selain itu, dia menikah dengan Anda. Hanya karena dia marah pada kakek Anda. Dari awal hingga akhir, orang yang dia cintai selalu saya. Hah, mengapa Anda tertawa? Anda kuat. Tak terduga Anda suka hal-hal membosankan seperti itu. Lingkungan sudah kotor. Jika Anda suka itu, saya akan memberikan hadiah kepada Anda. Saya sudah bertemu dengan banyak wanita seperti Anda. Ini hanyalah trik untuk membuat Anda mundur. Dia kuat, saya sangat sibuk.